Sebagai manusia, memang rasanya sangat sulit untuk mengontrol diri sendiri, karena ada banyak sekali perasaan-perasaan negatif yang muncul dari luar yang mempengaruhi hati kita. Dan sebenarnya, perasaan-perasaan itu adalah racun, yang kalau tetap bersarang dalam hati kita akan sulit sekali merasa tenang dan bahagia. Maka dari itu kita harus paham, apa jenis-jenis racun yang bisa meracuni hati dan jiwa kita. Sehingga kita paham apa yang harus kita lakukan untuk menjadi lebih tenang dan racun-racun apa yang harus kita buang yang mungkin kita miliki saat ini yang membuat hati kita tidak tenang sampai saat ini. Jadi di sini saya sudah mengumpulkan 8 racun yang harus kamu buang untuk jadi lebih tenang dan bahagia. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke racun yang pertama, yaitu kebencian dan dendam. Kebencian dan dendam ini adalah hal yang sangat buruk yang selalu mengonsumsi hati dan jiwa kita. Kita bahkan sampai tidak bisa fokus untuk melakukan aktivitas kita setiap harinya. Dengan kata lain, kita juga bisa teralihkan dari hal-hal yang penting, dari tujuan-tujuan yang kita buat dalam hidup kita, hanya karena kita membenci dan dendam terhadap seseorang. Dan ini sebenarnya adalah racun yang sangat berbahaya yang dimiliki oleh manusia. Biasanya kebencian dan dendam ini datang dari kesalahan yang dibuat oleh orang lain terhadap diri kita, yang mana membuat kita merasa bahwa kita direndahkan, dan kita harus membela diri karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut terlalu jauh terhadap batasan kesabaran yang kita miliki. Memang sangat sulit untuk lepas dari kebencian dan dendam. Tapi cara yang bisa kamu terapkan adalah fokuslah kepada diri kamu sendiri. Jangan fokus pada kesalahan orang lain atau perbuatan orang lain terhadap kamu. Tapi pikirkanlah apa yang benar-benar penting untuk kamu raih dalam hidup kamu. Dengan begitu, perasaan kamu akan lebih tenang dan bisa membuang perasaan-perasaan benci dan dendam ini. Kamu juga bisa mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena lebih berfokus pada perasaan syukur akan membuat kita bisa terhindar dari kebencian dan dendam ini. Karena perasaan syukurlah yang membuat kita lebih bahagia dan bisa memandang orang lain dengan lebih baik. Kemudian racun yang kedua adalah kecemburuan dan iri hati. Kecemburuan dan iri hati ini biasanya muncul saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Apalagi saat kita berjuang di taraf yang sama dengan yang diperjuangkan oleh orang lain tersebut. Kecemburuan dan iri hati ini bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan secara impulsif. Kita bisa saja melakukan kejahatan-kejahatan hanya agar membuat diri kita lebih tinggi derajatnya dari orang yang kita cemburui tersebut. Cemburu akan terlalu membuat kita selalu membanding-bandingkan diri kita. Kita tidak melihat sekeliling kita dan kita tidak melihat diri kita. Tapi semua fokus dan pandangan kita selalu kita fokuskan pada orang yang kita cemburui. Dan ini bukanlah hal yang sehat, karena kamu akan memaksa batin kamu untuk merasakan sakit saat orang yang kamu cemburui mendapatkan penghasilan atau pendapatan atau kesuksesan yang lebih tinggi daripada kamu. Intinya kamu tidak tenang, kamu gelisah setiap hari hanya karena kesuksesan orang lain. Bukannya menjadi orang yang lebih sukses dari orang tersebut, kamu malah menjadi orang yang lebih stres dan frustrasi. Maka hilangkanlah racun ini dalam hati kamu, karena dengan begitu kamu pasti akan menjadi orang yang jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Saat kamu sudah tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu bisa fokus untuk mencapai apapun yang kamu inginkan. Dan seberapa kecil pun pencapaian yang kamu raih, kamu akan selalu merasa bahagia dan cukup. Karena kamu akan bersyukur. Di dalam kesyukuran itu tidak ada perbandingan yang kamu lakukan terhadap orang lain. Dan inilah yang akan membuat kamu menjadi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Kemudian racun yang harus kamu buang untuk jadi lebih tenang dan bahagia yang ketiga adalah ketakutan dan kekhawatiran berlebih. Manusia biasanya terjebak pada masa depan. Kita selalu khawatir apakah masa depan kita akan baik atau buruk. Kita selalu terjebak pemikiran-pemikiran tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan terhadap diri kita.
yang mana akan membuat kita tentu saja merasa khawatir, bahkan sampai terlalu khawatir yang akan mengonsumsi kesenangan dan ketenangan kita. Terlalu fokus pada masa depan akan membuat kita gelisah di masa sekarang. Kita akan memaksa diri terlalu keras untuk bekerja yang sebenarnya akan jauh lebih berguna jika kita lebih tenang dan menikmati beberapa momen saat ini. Karena itu juga berarti kesehatan mental yang lebih baik dan umur yang lebih panjang di masa depan. Maka dari itu buanglah pikiran-pikiran kamu tentang masa depan itu. Jangan kamu terjebak dalam perasaan-perasaan negatif dan spekulasi-spekulasi yang buruk terkait masa depan yang kamu akan hadapi ke depannya. Percayakan saja masa depan kamu kepada Tuhan, karena yang diberikan atau yang dianugerahi Tuhan kepada kamu adalah hari ini, yang harus kamu manfaatkan untuk berjuang dan disyukuri. Kemudian racun yang keempat adalah rasa bersalah dan penyesalan. Rasa bersalah dan penyesalan fokus pada kesalahan masa lalu. Kita bisa saja stres dan frustrasi, bahkan sampai depresi hanya karena memikirkan masa lalu yang begitu kelam. Tapi sebenarnya masa lalu yang kelam itu belum tentu adalah bagian terburuk dari hidup kita. Bisa jadi masa yang kelam itu adalah sebuah proses yang bisa membuat kita menjadi sekuat sekarang. Karena kalau tanpa ada masalah-masalah dan kesalahan-kesalahan yang besar yang kita perbuat di masa lalu, kita tidak mungkin menjadi orang yang sekuat sekarang, yang bisa menghantam semua jenis masalah dengan lebih berani. Memang sulit untuk menjadi orang yang menutup halaman yang sudah berlalu dalam hidup kita dan membuka halaman baru. Memang sangat sulit. Tapi kalau kamu sudah mampu untuk berdamai dengan diri kamu sendiri, dengan masa lalu kamu sendiri, dan dengan halaman hidup yang sudah berlalu, kamu akan menjadi manusia yang jauh lebih tenang dan bahagia. Karena kamu akan fokus untuk mencari kebahagiaan-kebahagiaan di masa depan, dan fokus untuk memperjuangkan hari ini dengan maksimal. Kemudian racun yang kelima adalah pikiran negatif dan pesimis. Ini biasanya muncul saat kita merasa rendah atau saat kita meremehkan diri kita sendiri. Karena kita terlalu fokus pada kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dan berfokus pada kekurangan-kekurangan itu akan membuat kita menjadi berpikiran negatif dan pesimis terhadap hidup yang kita miliki. Padahal kenyataannya dan benar-benar nyata bahwa Tuhan memberikan kita kelebihan-kelebihan agar kita bisa bersyukur dan memanfaatkan kelebihan tersebut untuk berjuang dalam aspek yang kita pahami. Maka dari itu jangan terlalu fokus pada kekurangan yang kamu miliki. Jangan terlalu sering menghujat diri kamu saat kamu melakukan kesalahan, tapi fokuslah untuk memikirkan kelebihan-kelebihan, kehebatan-kehebatan yang kamu miliki saat ini, dan prestasi-prestasi yang sudah kamu raih sebelumnya. Kamu harus mengetahui satu hal. Kehidupan kamu saat ini adalah mimpi dari orang lain. Dan ketahuilah, kamu memiliki keberuntungan-keberuntungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu, yang tidak dimiliki oleh orang lain, yang mana orang lain sendiri akan mau membayar lebih dan mahal hanya untuk berada di posisi kamu saat ini. Bayangkan saja orang yang tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, ataupun orang yang harus terus berbaring selama hidupnya karena kurang beruntung. Dan kamu masih bisa berjalan, kamu masih bisa melakukan banyak hal. Makanya saya ingat perkataan seorang teman yang dia berkata kepada saya bahwa kalau emosi dia sedang tidak baik-baik saja, kalau dia sedang pesimis terhadap hidupnya, dia biasanya mengunjungi rumah sakit. Di situ dia akan menemukan orang-orang yang kurang beruntung, yang mengalami masalah-masalah dalam kesehatan mereka, yang ternyata sangat ampuh untuk membuat hati teman saya menjadi lebih bersyukur daripada sebelumnya. Karena dia masih sehat, dan ada banyak sekali orang di luar sana yang berjuang hanya untuk sedikit kesehatan, walaupun hanya selama 1 jam. Kemudian racun yang keenam adalah stres dan tekanan yang tidak terkendali. Stres dan tekanan yang tidak terkendali biasanya muncul dari proses meratapi kesalahan masa lalu dan kekurangan yang kita miliki saat ini. Dan ini adalah
hal yang kurang baik untuk kita miliki karena saat kita stres, kita akan sulit untuk fokus melakukan apapun yang penting. Kita tidak bisa tenang dalam hidup dan kita malah mencari pelampiasan-pelampiasan yang bersifat impulsif, yang mana akan membuat kita mengarah ke hal-hal yang negatif. Tekanan yang tidak terkendali juga bisa membuat kita menjadi orang yang depresi, yang pada akhirnya membuat kita mengalah dalam hidup. Yang padahal hidup kita ini sangat berharga. Kita bisa membuat karya-karya untuk bermanfaat bagi orang lain, dan kita bisa memberikan bantuan-bantuan terhadap orang lain dari kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Ada beberapa cara yang bisa kamu terapkan untuk menghilangkan racun stres dan tekanan yang tidak terkendali ini. Yang pertama adalah dengan melakukan relaksasi. Cara melakukan relaksasi ini adalah pejamkanlah mata kamu sambil duduk bersila dan duduklah dengan tegak. Kemudian fokuskan pikiran kamu pada nafas yang kamu hirup saat itu juga. Dengan begitu, pikiran kamu akan bebas dari pikiran-pikiran negatif dan tekanan-tekanan yang sedang dialami. Dengan kata lain, relaksasi adalah sebuah proses di mana kita mengalihkan perhatian kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih sederhana. Karena stres dan tekanan biasanya hanya bisa kita antisipasi atau hadapi dengan mengalihkan perhatian ke hal-hal yang baik dan sederhana. Kalau kamu memang tidak mau relaksasi atau meditasi lah, kamu bisa mencoba untuk melakukan hobi kamu. Karena hobi juga akan membuat kamu merasa positif. Kamu akan teralihkan dari fokus pada perasaan-perasaan negatif itu ke arah hobi yang sedang kamu geluti atau gemari. Kemudian racun yang harus kamu buang untuk jadi lebih tenang dan bahagia yang ketujuh adalah kecanduan dan perilaku merusak diri. Tidak sedikit dari kita yang selalu mencari dopamin instan dalam otak kita, agar kita merasa lebih bahagia daripada sebelumnya, atau paling tidak untuk menghilangkan masalah-masalah dan tekanan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu kecanduan dan perilaku merusak diri ini harus kita buang dari hidup kita. Dan ketahuilah, menghentikan kecanduan adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Karena di sana kita harus melawan diri kita sendiri. Tapi jika kamu memang ingin serius untuk melawan kecanduan yang kamu hadapi, kamu bisa menggunakan beberapa cara ini. Yang pertama adalah mengakui masalah. Akuilah bahwa kamu sedang kecanduan, apapun jenisnya. Kemudian identifikasi pemicu. Biasanya pemicu yang paling besar dari kecanduan ini adalah saat seseorang sendirian. Dan ada juga saat seseorang bersama temannya yang juga memiliki kecanduan yang sama. Maka hindarilah momen-momen atau situasi-situasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dengan mencari dukungan. Jangan lupa untuk mencari dukungan kepada teman ataupun keluarga. Karena dengan adanya dukungan, kita akan merasa lebih ringan dalam menghadapi masalah kecanduan yang kita miliki. Kemudian racun yang terakhir atau yang ke-8 adalah kekhawatiran tentang pendapat orang. Ini adalah masalah yang cukup besar, di mana kita selalu lebih fokus pada pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh orang lain terhadap diri kita. Atau kita terlalu terjebak dalam bagaimana orang lain berpikir tentang apa yang kita lakukan. Padahal orang lain juga memiliki masalahnya sendiri, yang membuat mereka akan lebih fokus pada diri mereka sendiri. Namun kita memang seperti itu. Kadang kita merasa bahwa orang lain selalu mengulik kehidupan kita dan berpikir tentang diri kita. Masalah yang akan muncul saat kamu khawatir terhadap pendapat orang adalah kamu akan membatasi kebebasan kamu sendiri. Kamu justru akan sulit menjadi orang yang bahagia karena setiap tindakan yang kamu lakukan akan selalu kamu pikirkan berdasarkan bagaimana orang lain melihat kamu, yang akan membuat kamu menjadi malu, takut untuk mengambil resiko, sehingga kamu akan terkurung dalam pemikiran kamu sendiri, yang tentu saja akan membuat kamu sulit menjadi orang yang lebih tenang dan bahagia. Mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.